Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sidang salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita menunaikan ibadah salat zuhur secara berjamaah, di sini saya ingin menyampaikan nasihat atau khutbah singkat atau kultum, katakanlah seperti itu, menjelang nanti ya dikumandangkannya iqamah. Adapun tema kajian zuhur singkat kita pada kesempatan kali ini adalah tentang KDRT, ya KDRT, yaitu seperti yang kita ketahui, ya KDRT ini adalah kekerasan dalam rumah tangga. Ini memang menjadi isu yang viral, ya, isu yang hot, ya, yang mana ya BPS itu mencatatkan pada tahun lalu 2023 jumlah ya perceraian yang diakibatkan atau yang disebabkan oleh KDRT ini mencapai 5.174 kasus di Indonesia. Dan angka ini naik 4,06% dari tahun sebelumnya, yang mana jumlahnya adalah 4.972 kasus. Lebih dari 5.000 kasus KDRT di Indonesia. Sama-sama kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menyampaikan maksud dan tujuan dari membina rumah tangga itu adalah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah jadikan kalian berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Dan Allah jadikan dari pasangan itu ya samawa, kalau istilah orang sekarang ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang mana itu semua adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Nah, inilah maksud dan tujuan dari pernikahan itu, membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tadi itu. Hanya saja dalam perjalanannya ya, seperti yang data sudah kita sebutkan tadi itu, lebih dari 5.000 kasus perceraian di Indonesia yang diakibatkan atau yang disebabkan oleh KDRT ini. Berarti tujuan dari berumah tangga yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tadi itu tidaklah tercapai. Oleh sebab itu dalam waktu yang singkat ini, izinkanlah saya menyampaikan ada 3 treatment ya, atau ada 3 cara agar di dalam rumah tangga itu terhindar dari KDRT yang kita sebutkan tadi itu. Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya ada pada surat An-Nisa ayat 34 ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim." Suami atau laki-laki di dalam rumah tangganya adalah pemimpin. Ya, mutlak dia seorang pemimpin di dalam rumah tangganya. Ya, barangkali ibu-ibu ada yang menjadi pejabat di luar ya, di kantornya, di instansinya. Tetapi kalau sudah di dalam rumah tangganya tetap ya istri atau ibu-ibu tadi itu ya di bawah pimpinan suaminya. Qawwamuna, pemimpin.
Ya, yang meluruskan ya. Kata qawwamuna ini dalam bahasa Arab artinya qawwama, yuqawwimu ya, yang meluruskan. Apabila ada sesuatu hal yang tidak baik, maka suami inilah yang nantinya mengingatkan atau meluruskan. Dengan apa? Ya. Dengan apa seorang suami tadi menjadi pemimpin di tengah-tengah rumah tangganya? Allah melanjutkan di sini ya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhi wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, di sini ada dua sebab seorang suami itu menjadi pemimpin di tengah-tengah rumah tangganya. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala sudah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Ya. Sudah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Maksudnya apa? Di sini Allah sudah memberikan katakanlah kekuatan ya, laki-laki itu ya mempunyai kekuatan yang lebih daripada perempuan. Oh Ustaz, bagaimana kalau ibu-ibu melahirkan? Iya, itu juga merupakan kekuatan. Tapi di sini secara fitrahnya laki-laki itu diberikan kekuatan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perempuan. Di mana lagi letak kelebihan laki-laki? Bahwasanya laki-laki yaitu dalam memutuskan ya sesuatu yang menimbang dengan logikanya, sedangkan perempuan itu menimbang dengan perasaannya. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada seorang laki-laki terhadap istrinya atau perempuan di tengah-tengah rumah tangganya. Yang kedua, sebab seorang suami itu menjadi pemimpin di tengah-tengah rumah tangganya adalah wa bima anfaqu min amwalihim, dari harta nafkah yang sudah dia berikan. Jadi kita selaku suami, selaku laki-laki itu haruslah memberikan nafkah harta ya, amwalihim. Ya. Jangan sampai tidak kita berikan ya. Atau kita mengatakan ya, orang rumah ambo kan adalah penjabat, ambo sanang-sanang saja di rumah lah ya. Itu tidak benar. Tetap seorang laki-laki itu memberikan nafkah walaupun itu sedikit, dan nafkah ini tidak ada ditakar dan disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kamu harus beri nafkah istrimu segini, tidak ada. Wa bima anfaqu min amwalihim, dari nafkah ya yang engkau berikan berupa harta, berupa uang ya kepada istri dan anak-anakmu. Nah, ini sebabnya yang kedua. Seorang laki-laki menjadi pemimpin di tengah-tengah rumah tangganya. Kemudian Allah melanjutkan pada surah An-Nisa ayat 34 tadi, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Dan wanita-wanita yang soleha, istri-istri yang soleha, qanitat, istri-istri yang taat ya. Istri-istri yang bertakwa kepada Allah, hafizatun lil ghaibi, yang menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak berada di rumah. Jangan nanti ibu-ibu ya kalau tidak ada suaminya di rumah, masuk saya laki-laki lalu lalang ke dalam rumah, itu tidak boleh, sehingga menimbulkan fitnah ya. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, terhadap apa yang sudah Allah jaga. Jadi kalau seorang wanita itu menjaga dirinya, maka niscaya Allah juga akan menjaganya. Tetapi kalau sebaliknya wanita ya tidak menjaga harga dirinya dan kehormatannya, ya bagaimana mungkin Allah akan menjaga harga diri dan kehormatannya. Kemudian Allah lanjutkan di sini, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Nah, ini yang kita sebutkan dengan treatment ya. Dengan tindakan preventif agar suami tadi itu tidak terjerumus kepada KDRT tadi itu, kekerasan dalam rumah tangga itu. Wallati takhafuna nusyuzahunna, dan perempuan atau istri yang engkau khawatirkan ya, takhafuna, khawatirkan, belum terjadi lagi. Nah, ini namanya dalam Al-Qur'an tindakan preventif ya, sadduz dzara'i dalam Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an semuanya itu menyebutkan sadduz dzara'i ini, tindakan preventif ini. Wala taqrabuz zina,
jangan engkau dekati zina. Jangankan melakukan zina, mendekatinya saya itu tidak boleh. Pada ayat ini Allah sebutkan, dan wanita-wanita yang engkau khawatirkan dia melakukan nusyuz. Apa itu nusyuz? Nusyuz adalah melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama. Misalnya dia melakukan perselingkuhan, dia melakukan perbuatan yang tidak baik, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ada 3 treatmentnya. Tidak langsung diceraikan, tidak langsung dipukuli. Ya, kita lihat di YouTube itu atau di televisi atau di TV itu, ya dia mukul ya istrinya itu dengan sekeras-kerasnya di depan anaknya. Ini kan tidak berperi kemanusiaan. Bagaimana Al-Quran mengajarkan kita selaku suami, apabila seorang wanita tadi atau seorang perempuan tadi atau istri tadi itu dikhawatirkan dia melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Yang pertama adalah fa'izuhunna, berikanlah mau'izah kepadanya. Mau'izah ini artinya pelajaran-pelajaran, pemahaman-pemahaman. Ya, karena pelajaran-pelajaran inilah yang nantinya akan membekas di dalam hatinya. Ya, seorang yang paham itu dia akan lama dia akan bisa meyakini sesuatu dari pemahamannya itu. Maka pemahaman inilah, pelajaran inilah, nasihat-nasihat inilah yang pertama kali hendaklah dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya apabila dikhawatirkan istrinya tadi melakukan nusyuz itu. Dan treatment yang kedua, apabila nasihat tadi atau mau'izah tadi atau pelajaran tadi itu tidak mampu memberikan perubahan kepada istri tersebut, maka yang kedua yang dilakukan oleh seorang suami adalah wahjuruhunna fil madaji', yaitu pisah ranjang. Apa maksudnya pisah ranjang di sini? Bukan berarti pisah ranjang dia cari istri yang lain di luar, enggak ya. Maksudnya tidak tidur pada ranjang yang sama. Barangkali dia tidur di kamar yang lain atau tidur di sofa atau di ruang tamu dan seterusnya. Itu menunjukkan suami tadi tidak suka, tidak senang, tidak ridha terhadap apa yang dilakukan oleh istrinya tersebut dari perbuatan nusyuz itu. Nah, ini yang kedua. Apabila tidak bisa mau'izah, maka pisah ranjang. Dan di sini para ahli tafsir menekankan, menjelaskan itu tidak boleh dari 3 hari dan di luar rumah. Ada 2 syaratnya. Dia tidur di kamar yang lain itu atau dia tidur di sofa itu tidak boleh lebih dari 3 hari dan berada di dalam rumahnya, tidak di rumah yang lain. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apabila istri tadi itu tidak juga paham, tidak juga mengerti, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wadribuhunna, pukullah dia. Pukul di sini para ahli tafsir mensyaratkan pukulannya itu adalah ghairu mubarrih dalam bahasa Arabnya, yaitu pukulan yang tidak melukai dan mencederai. Nah, ini apabila tidak bisa dinasihati, kemudian pisah ranjang, kemudian tidak juga bisa, maka boleh seorang suami tadi memukul istrinya ghairu mubarrih. Harap diberikan catatannya. Itu seperti yang disebutkan para ahli tafsir, yaitu pukulan yang tidak melukai, pukulan yang tidak mencederai. Tapi kalau kita lihat di YouTube itu sampai dibawa ke rumah sakit istrinya dan seterusnya. Nah, itu tentu tidak sesuai dengan ajaran dan syariat agama. Wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Maka apabila istri tadi dia sudah kembali mentaatimu, sudah kembali kepada jalan yang benar, sudah kembali kepada ketaatannya kepada Allah, as-solihat qanitat tadi itu, fala tabghu 'alaihinna sabila. Maka janganlah kamu wahai suami mencari-cari lagi kesalahannya. Kalau dia sudah taubat, ya sudah. Nah, ini juga kita sebagai seorang suami, apabila istri tadi sudah bertaubat, sudah kembali taat, sudah kembali patuh kepada suaminya,
maka jangan lagi mencari-cari kesalahan, jangan mungkit-mungkit lagi, ya. Innallaha kana 'aliyan kabira, sesungguhnya Allah, ya, maha tinggi lagi maha besar. Nah, itulah kaum muslimin sidang salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, ya. Treatment atau tindakan preventif, ya, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an agar kita terhindar dari KDRT tadi itu. Agar tujuan dari rumah tangga tadi itu, sakinah mawaddah warahmah tadi itu tercapai. Apa itu? Kita ringkaskan. Yang pertama yaitu memberikan nasihat. Apabila tidak bisa diberikan nasihat, maka boleh, ya, tidur atau pisah ranjang di kamar yang lain atau di sofa atau di ruang tamu. Dan apabila tidak juga bisa mempan, ya, tidak juga sadar, maka boleh seorang suami tadi memukul istrinya, ya, tentu pukulannya di sini pukulan sayang, mungkin katakanlah seperti itu, ya. Dan yang mana pukulan ini tidak melukai dan tidak mencederai, atau dalam istilah, ya, ahli tafsirnya adalah ghairu mubarrih, yang tidak melukai. Nah, inilah kaum muslimin sidang salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Allah, difirmankan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 34 ini bisa menjadi iktibar dan pelajaran bagi kita semua, sehingga tujuan dari berumah tangga tadi itu dapat tercapai. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.